Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa untuk menempuh menghadiri majlis ilmu meskipun Allah berikan karunia hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, dan semoga waktu yang kita sisihkan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada rukun iman yang kedua. Apa itu? Iman kepada malaikat. Akhir dari pembahasan kita, masih ingat akhir dari pembahasan kita kemarin? Iman kepada apa para hadirin? Malaikat apa? Malaikat Malik ya. Malaikat Malik. Malaikat Malik tersebut tugasnya apa? Sebagai penjaga neraka. Sehingga penduduk neraka mengatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, wafatkan sajalah kami, mohonkan kepada Tuhan kalian agar Tuhan kalian tersebut mewafatkan kami. Apa jawaban malaikat Malik? Qala innakum makithun, bahwasanya kalian tak mati di dalam, akan tetapi kalian kekal di dalamnya. Baik, kita lanjutkan para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca perkataan beliau rahimahullah. Wa minhum, dan di antara mereka malaikatun, para malaikat, muwakkaluna bil ajinnah, yang diberikan tugas yang berkaitan dengan masalah janin, fil arham, di rahim seorang ibu. Wa akharuna muwakkaluna bihifdzi bani Adam, dan di antara mereka ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Wa akharuna muwakkaluna bikitabati a'malihim, dan sebagian mereka ditugaskan untuk mencatat amal mereka. Likulli syakhsin malakani, masing-masing orang itu ada dua malaikat. Di mana posisinya? Anil yamini wa anis shimal, di posisi yamin. Yamin apa artinya? Kanan. Washimal, di posisi kiri. Qa'id, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada ucapan illa ladaihi, kecuali pada manusia tersebut raqibun atid. Nanti kita lihat apakah raqib, apakah atid nama dari malaikat. Baik, tiga dulu kita bahas. Kaidah beriman kepada malaikat apa? Kaidah iman kepada malaikat diantaranya iman akan nama dan tugas. Nama dan tugas malaikat mengacu kepada apa? Mengacu kepada dalil. Kita tetapkan nama atau tugas, kita yakini itu sesuai dengan dalil yang datang. Baik,
pernah kita sampaikan pada pelajaran minggu lalu, malaikat pencabut nyawa yang masyhur siapa namanya? Malaikat Israel ya. Nah, pernah kita sampaikan apakah ada dalilnya secara khusus yang mengatakan malaikat itu Israel? Jawabannya tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah. Yang datang apa yang datang? Malakul maut. Di dalam surat Sajdah, yatawaffakum malakul maut. Kalian diwafatkan oleh malaikat maut. Itu pernah berlalu pembahasan kita. Sekarang para hadirin, kita yakini ada tugas malaikat yang lain. Itu nomor berapa itu pembahasan kita? Nomor 7 ya. Nomor berapa Pak? Nomor 7 ya. Malaikat yang bertugas bil ajinnah, dengan janin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu berfase-fase. 0 sampai 119. Itu fase apa itu? Fase nutfah. Fase setelah nutfah apa? Nutfah. Setelah nutfah apa? Hah? Apa setelah nutfah? Mudghah atau alaqah? Alaqah, darah. Alaqah. Setelah alaqah apa? Mudghah. Ya. Mudghah. Nah, ketika kita 120 hari 120 hari berapa bulan itu? 4 bulan. Para hadirin, ditugaskanlah malaikat. Ditugaskan malaikat. Nah, ini pembahasan kita. Ditugaskan malaikat. Ketika umur janin tersebut berapa? 120 hari. Umur 60 hari belum ada tugas malaikat. Maksudnya belum Allah kirim. Sehingga Nabi mengatakan ketika umur 120 hari summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim untuk janin tersebut seorang malaikat. Apa tugas malaikat ketika janin tersebut berusia 120 hari? 120 hari itu. Apa yang ditugaskan kepada dia? 4 perkara. Bikatbi rizqihi, tulis rezekinya. Tulis ajalihi, ajalnya. Tulis amalihi, amalnya. Tulis syaqiyun aw sa'id, sengsara atau bahagia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencatatan untuk janin ketika janin tersebut berumur 120 hari. Baik, bisa dipahami sini ya. Ustaz, bukankah kita pernah mendengar Nabi mengatakan pencatatan takdir itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum 50.000 tahun
sebelum diciptakan langit dan bumi. Sekarang para hadirin, di sini disampaikan umur berapa? 120 hari. Berarti sudah ada bumi ini? Sudah. Orang yang hamil di mana orang yang hamil? Di bumi kan? Nabi mengatakan tadi 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Sedangkan ini ditulis. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang 50.000 tahun tersebut itu adalah di Lauhil Mahfuz. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Yang ini pencatatan di sini tidak ada satupun yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Sirrullahil maktum. Takdir tersebut yang ada di Lauhil Mahfuz itu adalah betul-betul rahasia ilahi. Nah, ketika kita lihat 120 hari tersebut dikabarkan, catat jatah ajal dan rizkinya sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Catat ajalnya malaikat sesuai dengan Lauhul Mahfuz dikabarkan. Catat amalnya sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Catat dia ini sengsara atau bahagia sesuai dengan di Lauhil Mahfuz. Berarti para hadirin, pencatatan tersebut takdir ada yang berada di tangan malaikat yang sifatnya harian. Itu dikasih tahu. Sesuai dengan yang ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz tidak ada malaikat yang mengetahui isinya. Bahkan ketika pencatatan ini para hadirin, rezeki, ajal, amal, itu malaikat dikasih tahu. Catat rezekinya berapa? Adzakarun am untha. Ya Allah, ini dituliskan untuk dia laki-laki atau perempuan. Seperti itu malaikat para hadirin. Tidak tahu dia isinya apa. Jadi pencatatan malaikat tersebut apa? Berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang mengacu ke sini. Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti para hadirin, jatah rezeki kita sudah baku berarti? Sudah baku jatah rezeki kita? Sudah. Sesuai dengan yang di sini. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Ajal kita sudah baku? Sudah juga. Tidak akan bertambah dan tidak berkurang di sini. Dan yang ada di mana? Di malaikat. Tidak akan bertambah dan tak berkurang. Namun ranah kita di sini adalah ranah ikhtiar. Apa namanya? Ikhtiar. Untuk besok jatah rezeki para hadirin sudah tahu? Belum, ikhtiarlah. Untuk besok ajal sudah diketahui belum? Ikhtiarlah. Jangan celakai badan. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Ikhtiar. Bara jatah rezeki kita besok Allahu alam, yang jadi ikhtiarlah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, sehingga kita lahir ke dunia 4 perkara sudah ada. Rezeki, ajal, amal, sengsara dan bahagia tidak akan meleset dari sini, tidak akan meleset. Sehingga Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam. Apa artinya rufi'atil aqlam? Pena telah diangkat. Apa lagi? Wajaffatis suhuf. Lembaran-lembaran telah kering. Kita menempuh sesuai dengan yang Allah jatahkan pada kita. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Akan tetapi kita sampaikan, ranah kita di mana?
ranah ikhtiar, selesai. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Baik. Nomor 7 ya. Ada malaikat yang bertugas yang berkaitan dengan masalah janin. Baik. Yang kedelapan tentang malaikat, wa akharuna muwakkaluna bihifdzi bani Adam. Ada di antara mereka ada yang bertugas, apa tugasnya kira-kira? Hifdzu bani Adam, menjaga anak Adam, yaitu manusia. Malaikat Allah kirim itu untuk menjaga kita manusia. Menjaga dari apa? Di mana posisinya kita lihat. Yang jelas kita ini dijaga oleh malaikat. Berarti para hadirin, berapa jumlah manusia kalikan dengan 2 malaikat penjaga siang dan malam. Kita lihat ayatnya dulu ya. Di dalam surat Qaf ya, di dalam surat Allah walahu muaqibatul umur, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalilnya adalah apa? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Allah mengatakan bagi manusia ada malaikat yang datang silih berganti min baini yadayhi, posisi malaikat min baini yadayhi, di depan, wa min khalfihi, di belakang. Jelas posisinya? Di mana? Di depan. Di mana? Di belakang. Yang di depan, yang di belakang ngapain? Allah katakan yahfazunahu, menjaga manusia tersebut. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat yang datang silih berganti di depan dan di belakang, menjaga manusia tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lihat. Menjaga dari apa? Menjaga dari apa? Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, malaikat tersebut menjaga dari al-aswa, keburukan-keburukan. Subhanallah ya. Dari mana sumber keburukan tersebut? Mujahid mengatakan, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Dari mana sumbernya? Bisa jadi sumber keburukan tersebut dari jin. Jadi dihalau. Depan menghalau, belakang pun juga menghalau. Dari siapa yang mendatangkan keburukan lagi? Al-ins, manusia. Siapa lagi? Al-hawam, binatang-binatang. Dihalau itu para hadirin. Kalau ada jin yang hendak mengganggu, dijaga oleh malaikat.
Ada manusia yang ingin mengganggu, dijaga oleh malaikat. Ada binatang-binatang yang mengganggu, dijaga oleh malaikat. Sehingga tabi'in mengatakan, wara'ak, awas, dibisikkan. Awas, hati-hati. Pernah kita mendengar? Pernah mendengar bisikan malaikat? Tidak pernah kan kita ya? Kalau disampaikan awas hati-hati itu semakin lari kita mungkin ya. Bukan semakin apa? Bukan semakin aman, tapi semakin takut. Artinya para hadirin, ada malaikat yang menjaga kita. Baik, nanti kita lihat. Kok Ustaz, kenapa masih ada juga orang yang terkena begal? Dia boleh dipatok kobra. Itu kan hewan kan ya? Atau ada orang yang kemasukan jin. Kenapa? Padahal sudah ada malaikat. Nanti kita lihat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan ini? Tadi kita katakan apa? Menjaga ya, menjaga dari apa? Dari segala macam keburukan, baik yang datang dari jin, manusia maupun binatang-binatang. Baik. Menjaga lagi, tentang menjaga kapan? Kapan dijaga? Yahrisanihi. Malaikat tersebut menjaga yahrisanihi, malam hari. Malam dan siang. Kemudian baik sedang tidur atau terjaga. Kita terjaga sekarang ya? Ada yang sedang tidur sekarang? Nah, kalau ada yang tidur sekarang dijaga juga sama malaikat. Iya. Yang terjaga dijaga ya. Yang sedang tidur pun juga dijaga. Baik malam maupun siang. Baik. Dijaga. Tidak dilepaskan para hadirin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul pertanyaan, kenapa masih terkena juga? Kenapa masih terkena? Ada orang yang terkena gangguan jin ya? Ada. Ada orang yang terkena gangguan manusia? Oh banyak ya. Iya. Ada orang yang terkena gangguan binatang juga ada. Padahal tadi sudah dijaga malaikat. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, penjagaan itu bagian dari ikhtiar. Apa? Penjagaan malaikat untuk manusia itu bagian dari ikhtiar. Satu. Sehingga sahabat Ali mengatakan, fa idza ja'al qadar. Kalau takdir itu telah tersurat, khalaya bainahu. Kalau takdir itu telah mendahului, maka malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. Kan pernah kita sampaikan kan ya, kalau Allah menghendaki sesuatu itu tidak bisa dihambat oleh makhluk, tidak akan bisa. Apa yang Allah putuskan pasti terjadi. Meskipun demikian, tadi kita sampaikan penjagaan malaikat itu bagian dari apa? Ikhtiar. Kalau sekiranya telah didahului oleh takdir para hadirin, khalayah malaikat tinggalkan. Malaikat tidak bisa menyelamatkan seseorang itu dari apa yang telah Allah takdirkan. Tidak bisa malaikat. Tidak bisa, tidak ada kuasa malaikat untuk menyelamatkan seseorang dari keburukan yang Allah takdirkan untuk dia. Kan ada, mohon maaf para hadirin, ada orang yang ditelan ular piton ya.
Ada. Binatang itu kan. Ada orang yang diterkam harimau? Ada. Itu kan dijaga tadi itu. Kenapa demikian? Bisa diterkam padahal sudah malaikat yang menjaga. Tadi kita sampaikan. Takdir telah mendahului. Jadi malaikat tidak bisa untuk mengambil bantuan, mengambil andil. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat ini, kembali kepada ayat ya. Dari ayat ini berapa malaikat penjaga? Bagi manusia ada malaikat yang datang silih berganti di depan dan di belakang. Berapa berarti? Hah? Berapa malaikat berarti yang menjaga? 2. Dari mana? Depan. 1. Mana lagi? Belakang. 2. 2 malaikat. Baik. Kita lihat ke sini. Kapan tadi kita katakan? Malam dan siang. Nabi mengatakan yata'aqabu fikum malakul laili wan nahar. Datang silih berganti malaikat tersebut, ada malaikat siang dan malaikat malam. Berarti bahasanya shift. Ada penjaga yang malam, ada penjaga siang. Berarti para hadirin, ketika siang hari berapa orang malaikat? 2. Ketika malam hari berapa? 2. Kalikanlah dengan jumlah manusia. Mana yang banyak berarti? Malaikat atau manusia? Banyak malaikat. Ini belum lagi akan kita lihat nanti pencatatan amal. Pencatatan amal ini menjaga, baru ini menjaga. Berarti para hadirin, selalu malaikat itu mendampingi berarti? Jawabannya selalu. Posisinya tadi kita sampaikan di depan dan di belakang. Oleh karenanya para hadirin, malu sebenarnya kita sama malaikat. Kalau sekiranya kita berbuat yang tidak lambo jagoan, engkau berbuat yang indah-indah ini. Nah, kita lihat. Kenapa masih terkena ya keburukan-keburukan. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita gabungkan dengan yang poin yang ke-9 agar kita tahu posisi-posisi malaikat. Yang ke-9, malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal. Keterangannya adalah di dalam surat Qaf ayat 17-18. Kita baca ayatnya, anis shimal, kiri. Kemudian anil yamin, kanan dulu. Kanan. Wa anis shimal, dan kiri. Di mana posisi? Kiri, kanan. Kalau yang menjaga di mana? Muka, belakang. Kalau pencatat, kanan dan kiri. Qaid. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada yang terucap illa, kecuali pada dia raqibun, dan atid. Kanan, kiri. Tidak ada yang terucap kecuali ada malaikat pada dia, yaitu manusia tersebut, raqib dan atid. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita gabung dengan poin yang nomor 8. Berapa malaikat menyertai kita setiap siangnya? Berapa? 4 malaikat menyertai manusia setiap siang.
Apa itu yang 4? Ini. Depan, belakang, kiri, kanan. Tugas mereka masing-masing sama? Beda. Depan, belakang tugasnya apa? Menjaga dari keburukan. Kiri, kanan tugasnya apa? Menjaga juga. Yang dia jaga apa? Amal kita agar tak hilang sia-sia. Yang baik dicatat, yang buruk pun juga dicatat. Yata'aqabu fikum. Datang silih berganti, siang selesai, datang malam. Malam tersebut ada berapa malaikat? 4 juga. 2 pencatat, kemudian 2 penjaga. Di mana mereka tersebut bertukar waktunya? Bertukar waktunya di waktu asar dan di waktu subuh. Bertukar waktunya. Malaikat siang kapan naiknya? Malaikat siang naik asar, malaikat siang. Malaikat malam kapan turun? Asar juga. Jadi ditanya, bagaimana engkau meninggalkan hambaku tadi? Dia akan ke atas tuh, yang ke atas ditanya. Ketika subuh, malaikat pagi kan sudah berangkat tuh, subuh. Mau ke atas. Bagaimana engkau tinggalkan hamba saya tadi? Ya syukur-syukur kita sedang ibadah. Taraktuhum yusallun. Saya tinggalkan mereka tersebut sedang dalam kondisi salat. Kalau sedang lalu, Ustaz wajib tuh. Iya, sedang tidur juga disampaikan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu kemudian kita lanjutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan poin yang nomor 9. Baik. Kalau kita gabung tadi berapa? Poin 8 dan 9, setiap siangnya ada 4 orang malaikat. Dan malamnya pun juga 4 orang malaikat. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir mengatakan posisi malaikat yang kanan sebelumnya apa saja yang dicatat? Apa yang dicatat? Apa yang dicatat oleh malaikat tersebut? Yang dicatat 3 perkara. Tentu yang dicatat semua amal ya. Amal. Amal itu bersumber dari 3. Amalan lisan, amalan lisan, kemudian amalan hati, kedua, dan yang ketiga adalah amalan anggota badan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Coba bagi kelompokkan amalan lisan. Amalan lisan dibagi. Enggak contohnya ya, bukan contohnya. Tapi kelompok amalan lisan itu apa saja? Perkataan yang apa saja? Perkataan yang baik. Apalagi? Perkataan yang buruk. Ada yang lain? Perkataan yang baik itu maksudnya apa? Perkataan yang melahirkan pahala. Buruk itu melahirkan apa? Dosa. Baik, berarti ucapan kita yang buruk di situ melahirkan dosa. Tidak sabar keluar kata-kata yang tidak. Itu kan ucapan dosa itu. Dicatat oleh malaikat. Nah, pencatat malaikat tersebut bagian yang mana? Keburukan adalah bagian yang
kiri. Kebaikan bagian yang kanan. Ucapan baik yang kita keluarkan yang melahirkan pahala di situ. Zikir itu adalah amalan lisan. Istighfar dan seterusnya. Jangan khawatir, tidak akan hilang sia-sia. Tidak akan hilang sia-sia. Mungkin para hadirin sedang berzikir di tengah hutan yang tidak ada manusia tahu. Jangan khawatir. Allah telah menugaskan malaikat untuk menjaga kanan dan kiri. Dekat kemanapun kita berada. Terucap tadi ucapan emosi di jalan, malaikat hadir di situ para hadirin. Itu langsung dicatat. Ada lagi kemungkinan yang ketiga. Ucapan lisan, sebagian ulama mengatakan masih ada. Apa itu? Ucapan yang tidak melahirkan pahala dan dosa. Tidak berdosa dan tidak ada pahala. Apa contohnya? Pari ambola pawana. Itu kan tidak ada apa? Tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Menurut sebagian ulama itu pun juga masuk ke dalam buku catatan. Para hadirin tadi yang mengatakan apa? Saya haus, masuk. Para hadirin yang mengatakan apa? Saya ngantuk. Ibnu Abbas mengatakan, saya melihat dengan lisan, saya mendengar. Para hadirin sampaikan, saya telah melihat. Itu masuk ke dalam buku catatan. Semua masuk, meskipun apa? Tidak ada kaitan dengan masalah dosa dan pahala. Berarti apa? Ucapan yang netral ya. Tidak ada dosa dan tidak ada pahala pun juga masuk ke dalam buku catatan. Tetapi yang akan ditimbang yang mana? Ini. Dari sekedar masuk, sebagian ulama mengatakan apa? Masuk apapun. Karena ini apa yang diucapkan oleh kita pasti ada malaikat, bukan malaikat apa? Raqib dan Atid. Nanti akan kita lihat. Baik. Amalan lisan baik dan buruk dan amalan ucapan netral pun juga masuk. Amalan hati juga masuk. Kapan amalan hati dijadikan sebagai amal? Apabila itu telah berkomitmen. Komitmen atau tekad. Itu sudah masuk itu. Adapun lintasan pikiran belum masuk. Kan bisa kita bedakan ya, lintasan pikiran dengan apa? Dengan komitmen ataupun tekad. Para hadirin teringat, dah ingin suatu kebaikan. Tapi lewat begitu saja, maka itu belum masuk kepada kebaikan. Para hadirin terlintas pikirannya untuk perkara yang buruk. Sekedar lewat begitu saja. Maka ini tidak dicatat sebagai keburukan. Kapan itu dicatat sebagai keburukan amalan hati ini? Sudah ada komitmen. Sudah ada tekad. Baik kajian. Itu kan keinginan. Bah bentuk komitmen. Lah dia ambil baju. Lah dia ambil celana. Lah dicari-cari. Qaddarullah hujan labik. Udah tekad seperti itu? Sudah. Masuk sebagai catatan amal. Atau ingin gibah kebalikannya. Lah berjalan Pak. Petir di luar menyambar-nyambar. Wah kan mengicik sama kawan. Tak jadi. Dicatat. Tekad. Sudah dia wujudkan namun gagal. Itu dicatat sebagai dosa. Baik. Apalagi yang ketiga yang dicatat? Adalah amalan anggota badan. Sehingga Nabi mengatakan para hadirin, 3 sumber amalan tersebut innama hiya a'malukum.
Sesungguhnya itu semua tentang amalan kalian. Allah bagaimana? Innama uhsihalakum. Kami hanya menghitung saja. Tidak ada ditambah dan tidak ada dikurangi. Apa yang kalian lakukan kebaikan, dah masuk. Apa yang kalian lakukan merupakan keburukan, itu amalan kalian, bukan amalan orang lain itu. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, itu amalan kalian, bukan amalan orang lain. Tugas kami apa? Innama hiya a'malukum uhsihalakum. Kami hanya memberikan perhitungan untuk kalian. Kalian yang mengumpulkan. Kemudian kami hitung. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan isi catatannya tersebut baik, falyahmadillah. Ya, banyak-banyak bersyukur. Faman wajada ghaira dzalik. Adapun orang yang mendapatkan catatannya tidak baik, fala yalumanna illa nafsah. Jangan engkau cela kecuali diri engkau sendiri. Karena ini adalah tentang amal kita masing-masing. Apa yang kita tanam, kita akan mendapatkan hasil. Nah, itu dia. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir. Apakah Raqib dan Atid tersebut nama malaikat? Apakah Raqib, Atid nama malaikat? Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagian mengatakan apa? Iya, nama malaikat. Nama malaikat apa? Pencatat itu namanya adalah Raqib dan Atid. Sebagian ulama mengatakan tidak. Bukan nama malaikat. Raqib dan Atid bukan nama malaikat. Akan tetapi apa loh? Kan ada jelas dalam ayat Raqib dan Atid. Kenapa tidak? Kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan kenapa tidak? Karena Raqib dan Atid, itu merupakan sifat malaikat pencatat. Raqib, Atid itu apa sih? Sifat. Apa maksud dari sifat tersebut? Yahdurani wala yaghibani. Selalu hadir, menyertai, tak pernah luput. Inilah yang dirajihkan oleh kebanyakan para ulama. Bahwasanya Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat, tapi apa? Sifat. Apa sifat dari malaikat pencatat itu? Selalu hadir, selalu menyertai, tak pernah luput. Nah, yang selalu hadir, yang selalu menyertai, tak pernah luput itu namanya adalah apa? Raqib dan Atid. Itu gelar tuh. Bukan nama. Itu sifat, bukan nama. Sehingga ini yang dirajihkan oleh kebanyakan ulama tadi kita sampaikan, tidak bagian dari nama malaikat. Dengan demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengimani ada pencatat amal, maka kita berhati-hati. Malu kita sebenarnya. Di samping kanan ada, di samping kiri ada. Ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan sahih dan sebagian ulama mengatakan tidak. Di antara yang mengatakan tidak adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau para hadirin mendengar hadis ini diperselisihkan. Inna sahibasy shimal,
Sesungguhnya malaikat bagian shimal. Apa artinya shimal tadi? Kiri. Tugasnya apa? Yang baik atau yang buruk? Buruk ya. Yang buruk-buruk, amal kita yang buruk-buruk dicatat oleh malaikat bagian kiri. Nabi mengatakan, inna sahibas shimal, sesungguhnya malaikat yang bagian kiri, idza aznabal abdul mu'min mukhti, kalau sekiranya manusia tersebut melakukan kesalahan, intadharahu sitta sa'at, ditunggu selama 6 jam. Belum ditulis tuh. Berapa? 6 jam. Belum ditulis kesalahan. Kalau sekiranya hamba tersebut selama waktu penungguan tersebut 6 jam tersebut tidak bertaubat, berapa fase yang dikasih? 6. Selama 6 jam tersebut belum ada bertaubat para hadirin. Tapi artinya, tunggu selah. Selama 6 jam tak masalah. Tangguang. Setengah jam lah tinggal ya. Kemudian kita taubat. Jangan. Ini bentuk rahmat. Ditunggu 6 jam. Jika tidak bertaubat, baru dituliskan. Tidak berlaku kebalikan. Untuk kebaikan, setiap kebaikan langsung masuk. Sedangkan keburukan, itu ada proses penungguan agar masuk ke dalam buku catatan itu apa? Ditunggu dulu 6 jam. Taubat hamba ini. Oh, hamba tersebut selama 6 jam semakin jauh malahan. Bukannya balik, tapi semakin jauh. Maka baru dituliskan keburukan untuk diri dia. Kalau sekiranya dalam proses 6 jam tersebut belum istighfar, dituliskan. Kalau sekiranya istighfar, maka malaikat tidak jadi mencatatkan. Nah, hadis yang kita sampaikan, hadisnya bukan riwayat Bukhari, bukan juga Muslim, tapi hadisnya riwayat Al-Imam Tabrani. Jadi sehingga ulama berselisih pendapat. Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Kalau sahih berarti apa? Bisa diamalkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hadisnya tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat yang tadi. Tidak ada keterangan di ayat apa harus proses menunggu. Dan lagian sanadnya pun dipermasalahkan. Sehingga beliau mengatakan tanpa menunggu, apapun keburukan tanpa proses tunggu. Kesalahan langsung dicatat. Nah, kalau sekiranya para hadirin taubat nanti, maka menurut sebagian ulama catatan tetap masih ada. Kita taubat dari gibah, dosa gibah yang diangkat. Catatan taubat itu masih ada. Kita taubat dari melihat yang tidak-tidak. Taubat. Catatan dosa diangkat. Tapi riwayat kita melihat masih ada. Yang diangkat apa berarti? Dosa. Adapun catatan tidak. Catatan itu sebagai arsip. Ini pekerjaan engkau dahulu di atas dunia. Kemudian saya maafkan. Ya seperti atasan para hadirin talambi engkau bara aku Tapi yang mau maafkan. Kan malu kita kan ya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan innama hiya a'malukum. Itu tentang amal kita masing-masing. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Nomor berapa? Nomor 9 ya. Malaikat pencatat amal. Insyaallah poin ke-10 kita pelajari malaikat mungkar dan nakir pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.